Shalom, selamat sore pemirsa Kebumen TV dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bersyukur pada sore hari ini kita boleh bertemu kembali dalam keadaan yang baik dalam anugerah Tuhan. Mari bersama-sama pada malam hari ini, pada sore hari ini kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Bersama-sama dengan anak-anak-Mu, sore hari ini kami datang kepada Engkau membawa seluruh kehidupan kami. Di situasi yang mungkin kami berkata tidak baik. Kadang kami mencari-cari Tuhan di mana kami boleh mendapatkan kasih. Dan kami tahu bahwa kasih itu bisa kami dapatkan ketika kami datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami mau lebih lagi menikmati Engkau hadir di dalam kehidupan kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan supaya setiap kami dimanapun kami berada, kami boleh menemukan Tuhan, Engkau ada, Engkau nyata di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kemanakah kami mencari Tuhan? Haleluya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari Yesus Tuhan? Haleluya. Ya Tuhan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Katakan, kemanakah kami mencari Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan
Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sungguh kami membutuhkan Engkau Tuhan. Terus memimpin setiap langkah kehidupan kami. Kami membutuhkan kasih Tuhan. Terus menyertai setiap kami Bapa. Di dalam setiap kesulitan, dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami memerlukan Engkau ada di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan supaya setiap kami sore hari ini menemukan Engkau ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, haleluya, kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau kami ada sampai hari ini, kami percaya karena Engkau yang menopang kehidupan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau. Di waktu-waktu yang begitu jahat, di waktu-waktu di mana setiap kami mengalami banyak kesulitan, kami mengalami banyak masalah di dalam kehidupan kami. Kami mau terus datang kepada Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menolong setiap kehidupan kami. Ajar setiap kami Bapa untuk terus menghitung waktu-waktu di dalam kehidupan kami. Terus mengingatkan setiap kami betapa singkatnya waktu yang kami punya di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau akan mengajar setiap kami pada sore hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami
bersyukur padamu. Ajar setiap kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi katakan mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan buat setiap kami, untuk kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, menolong setiap kami Bapa, mengarahkan hidup kami kepada setiap jalan-jalan Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami Bapa, anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Engkau akan berbicara kepada setiap kami pada sore hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami membuka hati kami membuka seluruh hidup kami bagi kebenaran firman-Mu berbicara.
buat setiap kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami, memampukan kami Tuhan, untuk kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa berjalan, menjalani kehidupan kita dengan kekuatan, bahkan dengan hikmat kita sendiri, kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa. Kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan kita ambil di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat sampai hari ini kehidupan yang kita jalani. Itu bukan satu kehidupan yang mudah untuk kita jalani. Kita melihat ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa setiap kesulitan, setiap pergumulan, setiap masalah yang terjadi di hidup kita, itu tidak pernah kebetulan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap pemirsa yang ada di tempat ini, ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah mempunyai anak. Nah, ketika kita menyekolahkan anak-anak kita ya Bapak Ibu, kita pasti tidak mau anak-anak kita itu hanya sekolah hanya di TK saja. Ya, mereka hanya menikmati dunia bermain, mereka hanya bersenang-senang. Tetapi akan ada fase, akan ada waktu di mana anak-anak kita mesti harus naik tingkat lebih lagi. Ya, kita mesti akan susah kalau misalnya anak kita selama 3 tahun atau bahkan sampai 5 tahun hanya ada di sekolah di TK saja. Dan kerinduan setiap orang tua pasti ketika anaknya bersekolah, dia akan naik lebih lagi, naik ke kelas yang lebih tinggi lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ketika anak kita waktu masih TK gitu ya, mereka menikmati bermain bersama dengan teman-teman, mereka menikmati kesenangan, mereka bisa bersenang-senang dengan teman-teman, tidak banyak kesulitan yang mereka hadapi. Tetapi ketika anak-anak kita kemudian naik kelas, ya, dari TK kemudian ke tingkat SD, tingkat SMP dan tingkat SMA dan yang selanjutnya, mereka akan mengalami ada kesulitan-kesulitan yang baru yang mereka alami. Kalau tadi di masa TK mereka hanya bermain, mereka hanya bersenang-senang, tetapi ketika ada di SD mereka mengalami ada kesulitan-kesulitan dengan mata pelajaran yang mereka harus hadapi. Ya, ketika di masa TK mereka tidak mendapatkan itu. Ketika di SD mereka mendapatkan pelajaran-pelajaran yang mungkin buat mereka itu menjadi sebuah kesulitan. Seperti dengan apa yang anak-anak alami ketika mereka bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi, mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami pergumulan. Mungkin mereka juga bertemu dengan teman-teman yang kadang tidak mereka inginkan. Kadang ada teman-teman yang menjengkelkan, ada teman-teman yang tidak mereka harapkan ada di kehidupan mereka. Itu menjadi masalah buat anak-anak kita. Sama seperti kita Bapak Ibu, kadang kita tidak mau kesulitan itu ada di dalam kehidupan kita. Kadang kita tidak mau bertemu dengan orang-orang yang membuat kita marah, yang membuat kita jengkel. Tetapi percaya bahwa setiap situasi yang terjadi di hidup kita, itu Tuhan rancangkan mendatangkan hal yang baik
di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, kalau tadi kita membaca di Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 berkata bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 mengingatkan setiap kita bahwa setiap kita harus terus belajar bagaimana kita harus memperhatikan kehidupan kita. Sama seperti anak-anak tadi ya Bapak Ibu, ketika mereka masuk ke jenjang yang lebih tinggi, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan yang mereka hadapi. Tetapi firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan, meskipun ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan yang kita alami, tetapi firman Tuhan berkata bahwa terus perhatikan bagaimana kamu hidup. Mari sore hari ini kita bersama-sama, kita mau ngecek kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Apakah dalam setiap kesulitan, apakah dalam setiap pergumulan yang kita alami, kita benar-benar menjadi orang-orang yang hidup dengan bijaksana, dengan kehidupan yang kita jalani sampai hari ini. Kalau pada zaman dahulu Bapak Ibu, kita mendengar gitu ya, terjadi pembunuhan itu satu berita yang sangat langka untuk kita dengar. Tetapi kalau di zaman sekarang ini, bahkan setiap hari kita boleh mendengar bagaimana berita pembunuhan itu boleh terjadi setiap hari di mana-mana. Hari ini saya melihat satu berita, jadi ada seseorang yang menemukan satu koper, dan di koper itu ditemukan ternyata ketika dibuka ada potongan-potongan tubuh. Tetapi di koper itu sudah tidak ada kepala dan juga sudah tidak ada paha dan kaki. Ketika saya mendengar berita ini Bapak Ibu, bagaimana orang itu dengan mudahnya melakukan kejahatan. Saya tidak tahu orang bisa melakukan kejahatan di luar apa yang kita pikirkan, di luar nalar manusia. Mereka melakukan hal-hal yang jahat. Ini menggambarkan bagaimana situasi yang terjadi sekarang ini memang betul-betul bukan situasi yang mudah untuk kita jalani. Ini satu kehidupan yang di mana orang melakukan kejahatan dengan begitu mudahnya. Mereka tidak bisa berpikir panjang. Mereka tidak bisa berpikir bagaimana ketika menghadapi satu situasi ini, apa yang harus aku lakukan. Mereka tidak bisa berpikir seperti itu. Karena begitu banyaknya kesulitan, begitu banyaknya tekanan, tantangan yang terjadi. Sehingga ketika ada masalah, ada rasa yang tidak menyenangkan, mereka melakukan apapun yang ada di pikiran mereka sesaat itu. Mereka tidak berpikir, kira-kira apa yang akan terjadi ketika aku melakukan hal ini. Ini yang terjadi sekarang ini Bapak Ibu. Jadi orang dengan begitu mudahnya melakukan satu kejahatan. Tetapi saya rindu bahwa sore hari ini Bapak Ibu, ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita, meskipun setiap kita ada dalam kesulitan, meskipun kita ada di dalam tekanan, tetapi di Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 mengingatkan setiap kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan seperti yang sekarang ini kita hadapi. Yang pertama adalah kita harus berhati-hati dengan kelakuan kita. Bagaimana cara hidup kita? Mari kita mau cek Bapak Ibu. Apakah sampai hari ini kita memiliki satu kehidupan atau cara hidup yang benar, cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau memperkarakan hidup kita setiap hari kepada Tuhan. Supaya kita diberikan kekuatan, kita diberi kemampuan untuk kita terus berjaga-jaga, untuk kita terus berhati-hati di dalam kita menjalani kehidupan ini. Terus kita memperhatikan bagaimanakah kelakuan kita. Apakah ada hal-hal yang tidak benar ada di hidup kita? Apakah ada pemikiran-pemikiran yang salah ada di hidup kita? Itu kita harus perkarakan terus setiap hari kepada Tuhan. Ini menolong setiap kita Bapak Ibu. Ketika kita terus memperkarakan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita terus memperhatikan hidup kita, ini akan menolong kita bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana dalam menjalani kehidupan kita di situasi yang tidak mudah,
di situasi yang orang dengan mudahnya melakukan kejahatan. Satu hal yang bisa menolong setiap hidup kita adalah ketika kita terus berhati-hati, ketika kita terus menjaga kehidupan kita benar, berkenan di hadapan Tuhan. Ini akan menolong setiap kita, menjauhkan kita dari melakukan hal-hal yang jahat. Terus perkarakan bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu adalah perkara-perkara yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa berhati-hati, tanpa memeriksa dengan seksama bagaimana kita menjalani hidup kita, maka kita bisa menjadi orang yang bodoh. Kita bisa melakukan hal-hal yang jahat, kita bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Tetapi ketika kita betul-betul memperhatikan hidup kita dengan seksama, saya percaya Roh Kudus akan menolong setiap kita, memampukan setiap kita. Bagaimana setiap kita dijauhkan dari melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, sekarang ini kita boleh melihat ada banyak kejadian-kejadian ya, pembunuhan seperti yang tadi saya sampaikan. Itu tidak dilakukan oleh orang yang jauh, ya. Itu bisa dilakukan oleh orang yang paling dekat. Bagaimana orang tua bisa membunuh anaknya, atau sebaliknya anak bisa membunuh orang tua, atau anak bisa melakukan pemberontakan. Kita melihat bagaimana pekerjaan musuh, pekerjaan iblis ingin menyeret orang-orang supaya mereka jauh dari Tuhan, supaya mereka meninggalkan Tuhan dengan segala sikap laku, tingkah laku mereka. Itu pekerjaan musuh yang hari-hari ini terjadi. Dan buat setiap kita anak-anak Tuhan, mari kita terus bersama-sama berjuang. Bapak Ibu, terus menjadi orang yang terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menjadi orang yang terus memperkarakan hidupnya kepada Tuhan. Supaya di situasi yang jahat, di situasi yang tidak mudah ini, ada hikmat, ada kekuatan yang Tuhan alirkan di dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang kedua, di Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 juga mengingatkan supaya jangan kita ini menjadi orang yang bodoh atau orang yang bebal. Ya, orang yang bodoh atau orang yang bebal itu adalah orang yang sulit dinasehati, ya. Seringkali tidak mau menerima kebenaran, merasa benar dengan pemikirannya sendiri. Ini adalah orang-orang yang bodoh, adalah orang-orang yang bebal. Tetapi sore hari ini kita mau belajar bahwa kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolong setiap kami. Tolong aku Tuhan, supaya setiap kita itu memiliki hati yang lembut, sehingga ketika Tuhan berbicara kepada setiap kita lewat apapun, kita menjadi orang-orang yang mau mendengar Tuhan berbicara. Tuhan bisa berbicara kepada setiap kita lewat apapun Bapak Ibu. Lewat setiap peristiwa yang terjadi, lewat setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan, untuk menegur setiap kita. Dan kita tidak mau menjadi orang yang bodoh atau menjadi orang yang bebal. Tetapi kita mau menjadi orang yang bersedia ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya buat setiap kita. Kita mau mendengarkan, kita mau memahami, kita mau mengerti bahwa lewat peristiwa ini Tuhan itu mengajar setiap kita. Ini salah satu hal juga yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Ketika kita menjadi orang yang mau dinasehati, ketika kita mau menjadi orang yang mau ditegur oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, ataupun kita mau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita tidak mengeraskan hati. Ini akan menolong setiap kita Bapak Ibu, bagaimana setiap kita boleh menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, kadang ada orang-orang yang bebal ya, dan kita harus berhati-hati dengan mereka. Bukan berarti kita menjauh, tetapi kita harus berhati-hati. Karena orang yang bebal itu bisa menggiring kita melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, adalah orang-orang yang terus rindu
mendengar Tuhan berbicara, rindu Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya buat setiap kita, supaya di waktu-waktu yang begitu jahat ini, kita boleh menjadi orang-orang yang bijaksana, karena kita tidak mengeraskan hati, tetapi kita mau menjadi orang-orang yang terus mendengar Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya buat setiap kehidupan kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang lebih bijaksana. Kita harus menjalani kehidupan ini dengan arif, kemudian memakai setiap kesempatan yang ada untuk melakukan kebajikan atau kebaikan. Mungkin kita berkata bahwa bagaimana kita bisa melakukan kebaikan? Situasi yang aku hadapi bukan situasi yang mudah. Situasi yang aku hadapi membuat aku tertekan. Bagaimana aku bisa melakukan kebaikan? Bagaimana aku bisa melakukan kebajikan? Percayalah Bapak Ibu, ketika ada Tuhan di dalam kehidupan kita, di tengah situasi yang tidak baik, di tengah situasi yang buruk, bahkan di tengah situasi yang membuat kita tertekan, akan ada kekuatan Tuhan, akan ada kekuatan, akan ada anugerah yang Tuhan sediakan untuk kita tetap bisa melakukan kebaikan. Ini akan menolong setiap kita Bapak Ibu. Ketika dalam tekanan kita tidak fokus dengan diri kita sendiri, tetapi ketika kita mulai melihat keluar, bagaimana ada banyak kesulitan yang dihadapi orang lain, dan kita peduli dengan mereka, Tuhan akan menolong untuk kita bisa melakukan hal-hal yang baik buat setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya percaya Tuhan akan mengirim orang-orang, akan ada di dalam kehidupan kita. Orang-orang itu butuh pertolongan, orang-orang itu butuh perhatian, orang-orang itu membutuhkan kasih dari setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Mari Bapak Ibu, di situasi ini kita terus berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, walaupun di situasi yang tidak mudah, walaupun di situasi yang sulit, tetapi aku mau Tuhan di situasi yang tidak mudah ini, aku tetap mau melakukan kebaikan untuk orang-orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupanku. Bapak Ibu, ketika Tuhan mengirim orang-orang di dalam kehidupan kita, itu bukan satu kebetulan. Saya bersyukur beberapa tahun ini ada anak-anak yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami. Ya, anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Ya, anak-anak ini sudah tidak mempunyai bapak dan hanya tinggal dengan ibu yang kondisinya stres. Ada 3 anak yang Tuhan kirim untuk kami rawat. Terkadang kalau melihat saya sendiri mengalami banyak tekanan, saya sendiri mengalami banyak pergumulan, tetapi ada anak-anak yang Tuhan taruh di dalam hidup kami. Itu anak-anak yang Tuhan kirim untuk saya, untuk kami bisa mempraktekkan bagaimana kasih Tuhan itu bisa dialirkan buat anak-anak yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami. Saya percaya Tuhan juga memberikan kepercayaan buat Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, buat Bapak Ibu semua pemirsa yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Akan ada orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan Bapak Ibu untuk ditolong, untuk membawa mereka mengalami kasih Tuhan, untuk membawa mereka mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat setiap kehidupan kita. Saya percaya ini bukan perkara yang mustahil. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memampukan setiap Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh menjadi orang-orang yang semakin berhikmat, menjadi orang-orang yang semakin bijaksana. Di ayat yang ke-17 mengajarkan setiap kita, janganlah kita bertindak bodoh atau sembrono atau sembarangan. Ya, tetapi setiap kita harus berjuang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Tuhan mau kita melakukan setiap hari, terus selidiki kehidupan kita Bapak Ibu. Selidiki hidup kita setiap hari. Terus cek apakah ada perkataan-perkataan yang tidak benar. Apakah ada candaan-candaan yang tidak tepat. Apakah ada hal-hal yang sembrono, sembarangan yang masih kita lakukan. Mari kita mau terus cek supaya setiap kita Bapak Ibu, kita boleh menjadi orang-orang yang tetap kuat, menjadi orang-orang yang semakin bijaksana,
di situasi yang semakin tidak mudah ini. Saya percaya Tuhan akan menolong setiap kita, Tuhan akan memampukan setiap kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan yang memberikan perintah, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memampukan setiap kita untuk melakukan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan buat setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau berbicara buat setiap kami. Terima kasih Engkau menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami. Bapa, tolong setiap kami hamba-hamba-Mu, tolong setiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Di waktu-waktu, di situasi yang begitu jahat, ada banyak orang dengan mudah melakukan kejahatan, ada banyak tekanan yang terjadi. Tapi kami berdoa Tuhan, di tengah situasi yang buruk, di tengah situasi yang tidak mudah untuk kami jalani, kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang bijaksana. Kami rindu, kami boleh menjadi orang-orang yang dimampukan Tuhan untuk hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap tekanan. Kami mengucap syukur untuk setiap pergumulan yang terjadi di hidup kami. Karena lewat setiap pergumulan itu Tuhan, Kau sedang mengajar setiap kami. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Tuhan Yesus, Engkau menjadi kekuatan, Engkau menjadi sumber hikmat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Engkau masih berbicara kepada setiap kami. Masih ada kesempatan buat setiap kami, untuk kami boleh terus memperbarui kehidupan kami, supaya hidup kami semakin berkenan, supaya hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat sore hari ini. Tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami lebih lagi Tuhan, biar firman-Mu terus berbicara buat setiap kami dimanapun kami berada. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.